Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Nisipa Podcast. Podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Bidang Humas OSIS SMP Sang Atira Makassar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi kita, yaitu pentingnya pergaulan. Dan siapa sih yang gak butuh teman? Tapi, apa sih manfaat dari pergaulan yang baik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua OSIS kita, Muhammad Nafif Ruslan. Selamat datang, Kak Nakif. Halo Kinaya. Ya. Nah, Kak Nakif kan Ketua OSIS. Ya, Kita pasti punya berbagai macam pengalaman, kita berinteraksi ke banyak orang. Bisa Kak ceritakan sedikit tentang pengalamannya bergaul dengan teman-teman kelas, senior, ataupun junior? boleh. Jadi, bagaimana berinteraksinya dengan senior, junior, dan teman kelas? Kalau saya itu sama seperti orang-orang pada umumnya. Kalau berinteraksi ya berbicara, bercanda kan. Nah, tapi kalau beda lagi kalau sama senior kita, kakak kelas kita, pasti kita harus misal lewat di jalan nih atau ketemu di jalan, pasti kita harus salam, senyum kan, begitu yang diajarkan di sekolah kita. Nah, terus kalau adik-adik nih biasa kan, kalau adik-adik kelas itu biasanya kalau saya lewat, biasa dia maunya salim, bilang kenapa harus salim terus, kan itu kalau salim kayak harus orang yang lebih tua begitu. Jadi kita salaman saja begitu. Jadi interaksi kakak dengan teman-teman di sekolah itu ya pada umumnya. Selain pengalaman, apa saja sih manfaat lain dari pergaulan yang baik? Untuk manfaat dari pergaulan yang baik itu banyak ya, tapi salah satunya itu yang pertama itu pada saat kita punya teman kan, pada saat kita membutuhkan bantuan atau dalam kesusahan, pasti akan ada teman yang membantu kita. Nah, terus yang kedua nih, yang kedua itu manfaat pergaulan yang baik. Nah, pergaulan yang baik itu kan pergaulan seperti perkumpulan, kan? Seperti dari pergaulan yang baik kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah, contohnya kita bisa meningkatkan prestasi. Terus yang awalnya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, kalau kakak boleh cerita sedikit dari pengalaman, sekarang itu kakak hobinya bermain tenis meja. Nah, kakak diajari oleh adik-adik kakak. Jadi betul-betul memang dari pergaulan yang baik itu kita bisa mendapatkan banyak hal. Salah satunya kita bisa belajar banyak hal yang baru ya. Tapi Kak, kan nggak semua orang bisa mudah bergaul. Terkadang kita merasa kesulitan untuk memulai percakapan atau merasa kurang nyaman dengan lingkungan yang baru. Betul. Apa saran Kakak untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam bergaul? Nah, jadi memang lumayan banyak ya sekarang orang atau teman-teman yang takut memulai pembicaraan. Sebenarnya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita percaya diri untuk memulai membuka topik atau berbicara. Jadi pada saat kita baru kenal, kita haruskan ya untuk percaya diri dan memberanikan diri. Biasanya tuh kakak kalau semisal datang mungkin di acara atau belum kenal dengan seseorang, walaupun kakak takut, tetapi kakak akan mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka topik atau mempertanyakan sesuatu, sehingga nanti seterusnya akan terus berjalan topiknya begitu. Nah, ada lagi nih satu pertanyaan. Bagaimana cara kita membedakan pergaulan yang sehat dan yang tidak sehat? Nah, untuk pertanyaan itu, bagaimana kita membandingkan perbedaan dari pergaulan sehat dan tidak sehat. Nah, untuk pergaulan yang tidak sehat itu pastinya akan merusak kita. Bukan merusak secara apa ya, tapi seperti sikap kita berubah, cara berbicara kita berubah. Kan di zaman sekarang itu remaja-remaja sekarang itu dari perkataannya kan yang kurang baik dan kurang bagus. Nah, dari situ
kita bisa melihat perbedaan dari pergaulan yang tidak sehat dan yang sehat. Semisal juga kita bisa tahu nih bagaimana sih apakah pergaulan itu kita sudah sehat atau belum sehat. Semisal kita berteman sama si A, terus kita bertemu lagi sama si B, terus si B ini mengatakan bahwa kenapa sikap kamu berubah, atau mungkin sudah tambah nakal, atau kenapa ada yang berbeda dari kamu. Di situ kita bisa melihat. Nah, setelah kita melihat, kita evaluasi diri kita, bagaimana apa yang menjadi kesalahan kita sehingga pergaulan kita tidak baik, sehingga itu juga jatuh kepada pribadi kita yang dinilai orang kurang baik. Nah, menurut kakak, seberapa besar pengaruh teman sebaya dalam membentuk karakter seseorang? Nah, untuk pengaruhnya itu sangat besar, kan karena mungkin teman sebaya kita itu salah satu orang yang selalu kita temui, apalagi di sekolah kan, mungkin di chat juga. Nah, jadi pengaruhnya itu sangat besar, seperti yang kakak tadi bicarakan pada awal, bahwasanya teman juga bisa menambah semangat kita dalam belajar mungkin, atau menambah prestasi kita. Sehingga betul-betul memang teman sebaya itu pengaruhnya sangat besar pada diri seseorang. Karena jika teman itu baik, maka tentu kita juga akan diajarkan baik. Begitupun sebaliknya. Seperti kakak tadi, kan kakak hobi bermain tenis meja. Nah, kakak punya teman yang lumayan jago lah di dalam permainan tenis meja. Nah, dari hasil pertemanan dan pergaulan kakak tersebut, kakak bisa lebih mengetahui tentang tenis meja karena bisa berteman dengan seseorang atau teman yang memiliki skill dalam permainan tenis meja, begitu. Oke, menurut Kak Najib, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi remaja saat ini dalam bergaul di era digital seperti pengaruh media sosial, hoax, dan cyberbullying? Ya, jadi pengaruh media sosial itu sekarang sangat kuat ya, apalagi seperti kita para remaja-remaja. Tentu kita harus memilah atau harus berpikir untuk bagaimana cara kita memilah hal yang baik dan hal yang tidak benar. Karena di dalam media sosial itu sekarang, media sosial itu sangat luas. Semua yang ada di dunia ini ada juga di media sosial. Sehingga kita remaja sekarang itu dapat cepat untuk bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk di dalam media sosial. Jadi itu betul-betul tantangan yang besar, dan itu memang harus kita perkuat. Seperti contohnya ya, orang tua itu harus betul-betul mengkontrol HP anak-anaknya sehingga apapun yang bebas atau hal yang tidak baik di dalam HP tersebut atau media tersebut bisa diketahui orang tua dan bisa dicegah. Gitu. Nah, jadi kan juga di sekolah kita itu ada salah satu program kan, yaitu HP Sehat. Nah, selain mungkin kan di rumah itu mungkin ada orang tuanya yang tidak sempat untuk mengecek HP-nya. Nah, di sekolah itu kita juga kan memiliki program yaitu HP Sehat, di mana para bapak ibu guru mengecek HP kita. Tapi sebelum itu kita bisa untuk membersihkan HP kita dari hal-hal yang buruk seperti mungkin stiker atau chat-chat yang kurang bagus, sehingga pada saat sudah dicek oleh bapak ibu guru itu HP kita sudah diketahui bahwa HP kita sehat. Okay. So in these last two questions, I will ask you about bagaimana OSIS berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung pergaulan yang sehat. Nah, jadi OSIS itu salah satu peran utama ya, selain Bapak Ibu guru yang membantu kita dalam bergaul dengan sehat, dan OSIS itu juga kami sangat tentunya mengutamakan ya yang bersikap positif atau menjaga attitude. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya itu secara umum berteman dan bergaul sama semua,
Dan tentu pada saat mungkin ada teman saya yang keceplosan, mungkin berkata kasar atau berpelakuan yang buruk, tentu kita sebagai OSIS, organisasi sekolah, akan membantu atau mengingatkan teman-teman kita sehingga tujuan sekolah juga bisa tercapai dan tujuan kita bersama. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, sebagai ketua OSIS, apa saja sih tips-tips praktis yang dapat dilakukan untuk membangun pergaulan yang positif? Nah, tips-tips itu untuk membangun pergaulan yang positif itu tentu jika kita memiliki pergaulan yang kurang baik gitu atau tidak sehat menurut kita, pasti kita akan bisa memilah kan. Nah, sebaiknya kita harus menghindari. Lebih baik menghindari sekarang daripada kita harus seru-seruan hanya untuk hal yang tidak baik. Nah, yang kedua itu tips praktis dalam pergaulan itu agar pergaulan kita sehat, bercandanya jangan terlalu berlebihan. Karena dengan bercanda terlalu berlebihan akan menyebabkan pertengkaran antara teman maupun pergaulan. Dan bisa jadi di dalam pergaulan tersebut kita pada saat kita di belakang kita akan diceritai atau dibicaraai gitu. Wah, oke, terima kasih untuk sudah sharing di Sama-sama. podcast hari ini. Dari perbincangan kita hari ini, kita jadi tahu bahwa pergaulan itu penting banget untuk kehidupan kita. Jadi, jangan ragu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarmu. Pergaulan yang positif dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kesuksesan. Sebagai remaja, tentunya kita dapat menjadi agen perubahan dengan mengajak teman-teman untuk bergaul secara positif, memperlihatkan siswa-siswi Atira yang anggun, unggul, dan cerdas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.